Bahasa cinta orang tua kepada anak yang keenam adalah Omong-omong soal ngomong. doa dan berharap kebaikan. Ya, Gimana itu? mendoakan anak itu adalah bagian daripada ungkapan cinta orang tua kepada anaknya. Oke. Nabi Ibrahim mendoakan anaknya, Rabbi habli minas sholihin. Maka kita juga disunahkan untuk berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Meskipun anak kita tidak dengar, apalagi kalau anak kita dengar, maka akan lebih baik ya. Bahwasanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memelukku dan berdoa, ya Allah ajarkanlah dia hikmah. Maka salah satu bahasa cinta orang tua kepada anak adalah mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya. Kebaikan paling utama apa? Agar anak-anaknya menjadi ahli surga. Ahli surga. Tujuan akhirnya ke sana. Tujuan akhirnya ke sana. Tujuan akhirnya ke sana. Di kebanyakan masyarakat, orang tua ini lebih seneng mendoakan anaknya jadi wong sukses. Anaknya jadi sugih, anaknya jadi pejabat, anaknya jadi artis. Padahal sebenarnya semuanya itu adalah sementara. Tapi kan nggak salah juga, nggak salah. Harusnya itu bangga anaknya menjadi ahli surga, tapi malah kebalik, bangga anaknya menjadi ahli dunia. Padahal kenikmatan yang tertinggi adalah surga, prestasi yang tertinggi masuk surga. Nah, di sana. Nah, maksud saya ahli akhirat itu atau ahli surga itu dijadikan ahli surga adalah tidak harus menjadi orang yang kekurangan, tapi orang yang memiliki kebaikan di dunia, tapi dunianya untuk membeli akhirat. Oh, ya. Nah, bahasa cinta untuk anak yang ketujuh adalah memberi perhatian khusus. Salah satunya adalah ketika berbicara kita menatap. Anak berbicara kita tanggapi dengan kita menatap. Kontak mata. Nah, itu bagian daripada perhatian khusus. Ya. Karena perhatian khusus ini akan membuat anak merasa spesial ya. Di zaman dulu ada cerita dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Aku pernah punya adik kecil yang dipanggil Abu Umair. Jika Nabi datang, beliau bisa bercanda sambil berkata, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan burung kecilmu? Biasa bercanda itu maksudnya. Perhatian khusus ini bisa dilakukan di berbagai momen. Jika anak mau ujian, kita beri perhatian khusus. Nak bisa mau ujian, biasanya kamu tak tugasi nyapu ngepel. Ini nggak usah ngepel dulu. Nyapu aja. Gitu. Satu aja, yang satu untuk belajar. Mau ujian gitu ya, diberi khusus itu sebagian daripada perhatian, memberikan perhatian khusus ya. Oke, ke bahasa cinta untuk anak di poin 8 Pak Dito. Oh ya, orang tua kalau Anda mencintai anak Anda, maka hargailah usaha anak, bukan hasil. Oke, ini bisa langsung jadi underline nih. Ya. Menghargai prosesnya. Betul. Oke, gimana nih Pak Dito? Boleh dijabarkan ben kita bisa lebih paham. Orang tua itu kan secara umum lebih senang menghargai hasil. Bijimu piro? Pak aku untuk biji 10 hebat, bagus. Sesuk pas bijine telu anake cerita apa? Enggak. Nah, karena wedi. Iya. Karena hasil. Karena nek 10 dibilang bagus, berarti nek telu meh dia bilang jelek. Nah, maka hargailah usahanya, kasih apresiasi. Dari Rifa'ah dan Rafi radhiyallahu anhu, suatu hari kami sedang sholat bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu seorang bersin dan berkata, alhamdulillah. Maka seorang sahabat yang menjawab, yarhamukallah. Maka para sahabat saling memberi isyarat untuk diam. Orang itu berkata, celakalah kau, kenapa kalian menatapku? Celakalah aku, kenapa kalian menatapku? Nabi SAW selesai sholat, lalu beliau bersabda, sesungguhnya dalam sholat tidak boleh ada ucapan manusia melainkan tasbih, takbir, dan
bacaan Al-Quran. Kemudian orang itu berkata, demi Allah, aku belum melihat seorang guru yang lebih baik dari beliau. Tidak membentak, tidak memukul, dan tidak mencela. Karena ini adalah pujian, penghargaan ini. Kalau pujian pada hasil, maka orang itu akan belajar jalan pintas. Tapi kalau yang kita hargai adalah usahanya, maka anak ini akan cenderung untuk selalu berusaha yang terbaik. Ini berarti kita lanjut terkait dengan bahasa cinta Ke-9. untuk anak ke-9 Pak Ditum. Ini ada konsistensi dalam menetapkan batasan. Gimana nih? Kadang yang ngajari gak bener ya wong tua. Karena tidak konsisten itu. Wong tua tidak konsisten dalam mengajari anak. Contoh, pinjam HP maksimal 1 jam. Nah, kadang belewah, munjuli gitu. Konsisten dalam batasan itu juga bisa dicontohkan begini. Kalau kita mau manggil anak atau nyuruh anak, itu ada batasannya. Ojo sewaktu-waktu nyuruh. Oh, istilah Jawanya sakjet-saknyet gitu ya. Sakjet-saknyet. Nah, itu bagian daripada bahasa kita menghargai anak. Salah ya, konsistensi dalam menetapkan batasan ya. Batasan ini berarti juga bisa disesuaikan dengan kondisi keluarga masing-masing. Serealistis mungkin untuk keluarganya masing-masing, tidak disamakan keluarga satu dengan keluarga yang lain juga nih berarti Pak Ditum. Dan ini juga biasanya terjadi pada keluarga-keluarga yang sudah memiliki perencanaan. Nek wis bar kuliah, kue wis tanggung jawabmu dewe. Kita kan kejam, tapi justru itulah mencintai anak. Cah umur 23 selawe kluntang-klantung ra kerja, njaluk duit DKI. Mengko anake iki dadi ora iso apa-apa. Membunuh karakter anak kudune iso kerja dadi ra iso kerja. Mergo pembiaran dari orang tua mau itu kasih sayang yang berlebih. Kita masuk di poin 10, bahasa cinta untuk anak Pak Ditum. Menjadi teladan cinta. Oke, gimana nih menjadi teladan cinta? Menjadi teladan cinta itu yang utama adalah kita menjadi teladan di dalam amalan-amalan akhirat. Jadi Rasulullah SAW itu didatangkan untuk menjadi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisum bil mu'minina raufur rahim. Dan akhlaknya Rasulullah adalah akhlak Al-Quran. Rasulullah di rumah menjadi teladan di segala hal. Rasulullah di luar rumah panglima perang, di luar rumah presiden, khalifah, raja. Di dalam rumah Rasulullah tidak malu-malu membantu mencuci pakaian, menyetrika baju. Jadi Rasulullah meraih nyapu rumah. Maka bapak-bapak sekarang tidak usah terlalu gengsi nyapu rumah. Dikira wedi bojo. Kita sebagai seorang ayah, seorang ibu, Anda mau jadi teladan dalam hal apa? Karena semuanya butuh keteladanan. Dalam ibadah, anak butuh keteladanan. Teladanan sholat malam, sholat tepat waktu, baca Al-Quran, qiyamul lail, puasa sunnah, butuh keteladanan. Alhamdulillah, terkait dengan pembahasan 10 bahasa cinta orang tua kepada anak, kita sudah sampai di akhir ya ini ya. Sampai di poin 10, tapi sebetulnya kalau di awal Pak Ditum juga menyampaikan bahwa kita tidak terbatas di 10 hal ini. Masih ada banyak lagi gitu. Tapi ini sebagai pemantik lah ya gitu ya. Sebagai pemantik untuk kita semua tadi mencari bahasa cinta apa nih yang bisa kita lakukan kepada anak-anak kita gitu ya. Sebagai penutup, cinta itu adalah bahasa hati. Meskipun tanpa diungkapkan, maka akan sampai ke hati. Akan tetapi jika cinta itu kita aplikasikan, maka cinta ini akan memenuhi dunia. Ngomong soal momong.